sedikit waktu, saya akan jawab beberapa pertanyaan. Ketika ulama salaf berbeda pendapat dalam menjarah dan ta'dil terhadap seorang rawi, apakah di antara mereka berpecah belah? Ini pertanyaan bagus ya sebenarnya. Ya. Sebab si penanya ini kelihatannya ya, hidup di masa yang mengalami ada orang-orang yang ya, kadang berbeda dalam ijtihad, tapi membesar-besarkannya. Sering ya ulama berbeda. Imam Ahmad mengatakan pada seorang rawi ini thiqah. Ibnu Ma'in mengatakan dhaif. Ya, tapi tidak diketahui ada Imam Ahmad berkelahi dengan Ibnu Ma'in. Iya. Jelas ya? Maka dalam hal-hal yang sifatnya ijtihad, ya, apalagi semuanya adalah ahli sunnah, maka harusnya seorang itu tidak membesar-besarkan permasalahan. Iya, dikedepankan berbaik sangka. Apalagi kita di masa orang yang tidak mengenal sunnah lebih banyak daripada orang yang mengenal apa? Mengenal sunnah. Iya. Dan dakwah ahli sunnah itu di tempat-tempat yang dakwah itu berhasil, keberhasilannya ketika mereka dalam kondisi tenang, tidak terlalu banyak masalah. Iya. Kalau ada yang senangnya ribut-ribut, masalah tidak jelas diributkan. Iya. Ini bukan merugikan dirinya sendiri, tapi ini merugikan manusia. Demi Allah, anak khawatir orang-orang yang seperti ini menanggung dosa dari apa yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minkum munaffirin." Di antara kalian ada orang yang membuat manusia lari. Iya. Membuat manusia lari. Dikesankan agama ini berat. Selalu saja kalau ada orang belajar pasti ada ribut-ribut di dalamnya. Maka ini adalah hal yang tidak baik. Hal yang apa? Hal yang tidak baik. Jelas ya? Karena itu saya perlu ingatkan, jangan sampai ada ya di dalam barisan para penuntut ilmu orang-orang yang memiliki akhlak yang selalu memunculkan permasalahan, ya, tinggal di tengah manusia untuk membuat permasalahan. Tidak seperti itu sifat dari seorang muslim. Muslim itu seorang ahli sunnah, dia berberkah dimanapun dia berada. Iya. Seperti ucapan Nabi Isa alaihi salam, "Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu." Saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada. Ya. Bukan berpindah ke sebuah tempat, bikin masalah di tempat tersebut, bikin manusia ribut, pindah ke tempat lain, bikin lagi manusia ribut. Ya. Dan sebagian orang apalagi di masa sekarang ini dapat SMS. Hal yang tidak baik, dia sampaikan lagi kepada orang. Ini bersyirikat dengannya di dalam dosa. Ya. Harusnya dalam hal yang seperti ini dia dapat SMS, dia baca astagfirullah. Ya. Dia nasihati orang yang SMS-nya. Ya. Tapi ini subhanallah disebarkan. Akhirnya menjadi hal yang tidak baik. Kalau memang itu kebatilan, ditanyakan kepada ahlul ilm, diterangkan itu kebatilannya. Jangan hal-hal yang apa? Hal-hal yang tidak jelas, perkara yang apa namanya? Masih kila wakal, kemudian diangkat dan dibesar-besarkan. Baik. Mohon dijelaskan tentang khilaf hadits yang menjelaskan bersedekap setelah ruku dalam solat menurut Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah, beliau setelah ruku sedekap. Iya. Kalau Syekh Al-Albani tidak. Setelah ruku tangan diletakkan dijulurkan, diirsal, tidak disedekapkan. Jelas ya? Hanya saja Syekh Al-Albani menurut ya Syekh Al-Bassam dan juga menurut Syekh Mukbil itu terlalu berlebihan tatkala beliau katakan bid'ah orang yang apa? Sedekap. Harusnya masalah yang seperti ini dikatakan silam pendapat. Iya. Tapi saya dengar dari sebagian ikhwan bahwa dia dengar dari kaset Syekh Al-Albani sendiri berkata, kalau saya sholat di belakang Syekh bin Baz dan beliau sedekap, saya juga ikut sedekap di belakangnya. Ya. Perhatiannya dari akhlak para ulama. Berbeda pendapat. Bahkan kalimat Syekh Al-Albani mengatakan bid'ah sedekah. Tapi kalau dia sholat di belakang Syekh bin Baz, dia apa? Ingin sedekah. Sebab memang ada nas umum mengikuti apa? Mengikuti imam. Iya.
mengikuti imam. Baik, maka hal-hal yang seperti ini harusnya kita ambil pelajarannya dari para ulama kita. Iya. Kalau saya sendiri di dalam pembahasan, ya dari sisi hadis, yang saya baca bahwa riwayat-riwayat yang dipakai oleh Syekh bin Baz untuk sedekap itu riwayat-riwayat datang dengan secara makna. Riwayat-riwayat secara makna. Iya. Dan itu tidak bisa dijadikan sebagai titik ukuran, ya, pijakan kuat untuk mengatakan sedekah. Ya. Maka lebih zahirnya dari sisi riwayat memang lebih zahirnya tidak sedekah. Tapi bersamaan dengan itu, ya, tidak diingkari bagi orang yang melakukan sedekah karena beramal dengan riwayat tersebut. Iya, wallahu taala alam. Dan ini tarjih yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, dikuatkan pula oleh Syekh Muqbil bahwa tidak sedekah. Dan itu pula yang ditarjih oleh sebagian dari guru kita. Walaupun kebanyakan guru kita di Saudi, mereka adalah sedekah. Iya. Adakah hadits sahih yang dipermasalahkan? Dan apa sebabnya? Bagaimana kedudukan selanjutnya? Ya, kalau dia hadits sahih, ya, dipermasalahkan, dilihat bentuk permasalahannya di mana. Ya, sebab semua masalah itu melemahkan hadits. Kalau permasalahan itu menyebabkan seluruh hadits ditolak, maka itu bukan hadits sahih lagi namanya. Tapi zahirnya sahih, tapi ada cacat di dalamnya. Ya. Kalau yang dipermasalahkan sebuah kalimat saja, seperti tadi pembahasan menggerak-gerakkan jari, kalimat itu saja yang lemah, yang lainnya tetap sahih. Jelas ya? Tolong dijelaskan tingkatan kitab mustalah hadits. Apa yang sebaiknya dipelajari oleh seorang penuntut ilmu? Ya, semua bidang ilmu itu dasarnya seorang mengambil mukhtasarat, ringkasan-ringkasan. Ya, ringkasan bertingkat-tingkat. Ada yang pemula, ada yang penengahan. Ya, jelas ya. Setelah itu dia naik ke derajat pertengahan. Ya, kalau dia ingin mengambil ringkasan, dari ringkasan ini Al-Baiquni. Nanti ada Manzumah Al-Qabil Hadits. Ya, ini juga ringkasannya bagus. Kemudian dari ringkasan juga At-Tadhkirah karya Ibnul Mulakkin. Tapi Tadhkirah lebih luas ya, sebab dia Tadhkirah disebut lebih dari 80 pembahasan dari anwa' ulumul hadits. Nah, dari ringkasan juga Nukhbatul Fikr karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau ingin naik ke pertengahan, ya, baca Al-Ba'id Al-Hadith. Baca Ikhtisar Ulumul Hadits karya Ibnu Katsir, atau baca Nushatun Nadharnya karya Ibnu Hajar. Sebab Nushatun Nadhar ini bukan di tingkatan pemula ya, harus lebih tinggi lagi sedikit. Ya. Kalau dia ingin naik ke lebih tinggi lagi, dia baca ya Ulumul Hadits karya Ibnu Salah. Setelah dia baca Ulumul Hadits karya Ibnu Salah, dia baca Tadribur Rawi karya Suyuti. Sebab di Tadribur Rawi dia meluas ya, lebih luas daripada apa? Ulumul Hadits. Ya. Dan selain daripada itu dia perlu membaca buku-buku tentang dhawabit jarh wa ta'dil. Ya. Ada buku bagus ya, muqarrar di Jami'ah Islamiyah, ditulis oleh seorang doktor, Syekh Abdul Aziz rahimahullah, sudah meninggal ya. Bukunya bagus, dhawabit jarh wa ta'dil. Ini ringkas bukunya dan mudah seorang itu mengenal ilmu jarh wa ta'dil dengannya. Baik. Selain itu dia juga membaca buku tentang ilah. Ada buku Ibnu Rajab yang mensyarah Ilalut Tirmidzi. Ini tingkatan-tingkatannya. Kalau dia sudah pelajari dengan bagus, ya. Setelah itu dia baca juga Alfiyatul Iraqi, maka insyaallah taala ini sudah menjadi dasar yang baik untuknya. Selain daripada itu dia harus ilmu mustalah itu harus disertai dengan penerapan. Dia membahas hadits juga, mentakhrij, sehingga apa yang dia pelajari di ilmu mustalah menjadi semakin kuat dan menyambung. Dia masuk di dalam hakikatnya, seakan-akan langsung masuk di alam para ulama ahli hadits. Apa batasan ulama awal dan belakangan pada generasi siapa? Ini pertanyaan harusnya diajukan kepada orang yang terlalu berlebihan
membedakan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin, yang terdahulu dan belakangan. Ya. Tanya sama mereka apa batasannya. Ya. Baik. Nah, ini tidak ada batasan yang jelas dalam hal yang seperti ini. Tapi para ulama terdahulu sekali itu diketahui dari para ulama al-jarh wa ta'dil, ada di buku-buku. Para ulama al-jarh wa ta'dil. Yang datang belakangan Ibnu Taimiyah termasuk datang belakangan. Ad-Dahabi datang belakangan, Al-Mizzi belakangan, Ibnu Katsir belakangan. Jelas ya? Baik. Maka kalau dihitung dari kalimat belakangan dan awal, ini mungkin ya sebagiannya diikut belakangan. Seperti Al-Mizzi misalnya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah belakangan, tapi bagi kita beliau ulama terdahulu. Ulama terdahulu. Apa ada sanad yang sahih dari Nabi doa yang masyhur di Indonesia tentang doa untuk orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini diambil dari ayat Al-Qur'an ya. Ya. Enggak usah dicari di dalam hadis. Ya. Itu diambil di dalam apa? Dari ayat Al-Qur'an. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, digabungkan dengan doa yang lain dari doa Nabi Ibrahim, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Gabungkan, selesai. Ada dari Al-Qur'an. Apa yang dipermasalahkan? Doa ini termasuk doa yang indah ya, bagus. Apa mana ucapan At-Tirmidzi hasanun gharib? Ya. Kalau beliau katakan hasanun gharib, ya, pada suatu hadis, yang pertama yang harus dilacak, diperiksa dulu cetakan Tirmidzi yang lainnya. Diperiksa cetakan At-Tirmidzi yang lainnya. Sebab At-Tirmidzi cetakannya berbeda-beda. Karena di satu cetakan dia katakan hasanun gharib, cetakan lain hasan saja, gharib saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diperiksa kondisi riwayat hadis tersebut supaya bisa diartikan kemana hasanun gharib menurut At-Tirmidzi. Ya, jangan At-Tirmidzi kalau berkata hasanun gharib, maka di sini al-hasan berkaitan dengan maknanya, mungkin berkaitan dengan makna, dan al-gharaba berkaitan dengan hukumnya. Berkaitan dengan apa? Hukumnya. Ya, ini sekali lagi harus dilihat di kondisi riwayatnya. Apa mana ucapan penulis kitab Fadail Amal? Misalnya Rawahus Suyuti bil wada', Rawahus Suyuti bil dha'f. Ya, saya nggak tahu ya kalau dia ucapkan seperti itu. Kalau ucapannya seperti ini itu keliru ya. Ya, sebab rawahu itu artinya riwayat. Bil wada' itu artinya hukum. Bagaimana diriwayatkan dengan hukum dilemahkan? Ya, ini keliru ya dalam membahasakan. Ya. Baik. Tapi kita pilih Fadail Amal karena dia sebut memang hadis, jelas-jelas hadis diarahkan kepada sumber yang menunjukkan dia palsu, tapi dia sebutkan juga. Dia sebutkan juga di dalam buku tersebut. Apakah seluruh hadits qudsi itu sahih derajatnya? Jawabannya, tidak seluruh hadits qudsi itu sahih. Ya, ada hadits qudsi yang sahih dan ada yang lemah. Jadi lihat sanadnya, kalau sanadnya sahih berarti haditsnya penyandarannya sahih. Iya. Kalau sanadnya lemah maka haditsnya apa? Haditsnya lemah. Baik. Ini ada buku-buku memuat tentang hadits qudsi khusus. Beberapa buku. Dan belakangan ada sebagian penuntut ilmu yang mengumpulkan hadits-hadits sahih berkaitan dengan hadits qudsi saja. Ini termasuk jasa yang bagus ya, lumayan. Bisa dibaca lah, diambil istifadah. Iya. Diambil istifadah darinya. Baik. Jadi kalau hadits qudsinya sahih, dikatakan sahih. Ada hadits qudsi yang masyhur ya, tentang masalah syukur ya. Kalau seorang hamba tidak mau bersyukur, hendaknya dia cari langit selain daripada langitku. Hendaknya dia cari bumi selain dari bumiku. Saya lupa lafadznya ya. Tapi ini hadits qudsinya adalah hadits yang lemah, dari riwayat yang lemah. Jelas ya? Maka yang ditinjau di dalam pembahasan hadits qudsi adalah keabsahan riwayat. Kalau dia sahih riwayatnya, maka insyaallah taala itu riwayat yang diterima.
Bagaimana dengan tuduhan bahwa ahli sunnah mengambil riwayat hadis dari kaum Syiah? Bagaimana menanggapinya? Ya, ini pertama ucapan dari orang yang hanya dengar-dengar saja. Ya. Hanya dengar-dengar tapi tidak mempelajari. Ya. Jelas ya? Dalam rawi-rawi memang ada sebagian rawi terpengaruh dengan pemahaman bid'ah. Terpengaruh dengan pemahaman apa? Bid'ah. Tapi bid'ahnya bukan bid'ah yang mengakhirkan keluar dari Islam. Kalau bid'ahnya mengakhirkan keluar dari Islam, itu tidak mungkin riwayatnya apa? Diterima oleh para ulama. Karena itu riwayat ahlul bid'ah ada silang pendapat di kalangan ulama tentang diterima atau tidak. Dan yang benarnya bahwa ahlul bid'ah sepanjang bid'ahnya tidak mengakhirkan dia keluar dari Islam, yang diukur adalah kejujuran lisannya. Kalau lisannya jujur, maka riwayat tidak ada masalah diambil. Ya. Walaupun dia menganut bentuk dari bid'ah. Ini memang ada maslahatnya digunakan oleh para ulama karena ada maslahat di dalam menjaga apa? Hadits Nabi. Hadits Nabi jatuh di dalam banyak orang. Ya, diambil. Sebagian dari riwayat ada dari ahlul bid'ah. Ya, orang yang terjangkit dengan sebuah bid'ah, tapi lisan ahlul bid'ah ini jujur. Ya. Dia kalau menyampaikan hadis, tidak mungkin dia berdusta. Jelas ya? Maka diambil oleh para ulama untuk menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya baik, tadi ada bagian tadi saya coba bagiannya tadi. Baik, ini oleh ikhwan yang dijelaskannya ada sebuah bagian terlihat di proyektor. Ya, pembagian hadits ya. Hadits dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, ada pembagian hadits dilihat dari apa? Dari sebab sampainya kepada kita. Ya. Baik. Dilihat kepada sebab sampainya itu terbagi dua. Ada mutawatir dan ada hadits ahad. Dikecilkan saja. Coba dikecilkan. Baik, ada hadits mutawatir dan ada hadits ahad. Mutawatir terbagi dua. Ada mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Memang mutawatir tidak disinggung ya oleh penulis. Karena itu kita juga tidak menerangkannya terlalu meluas. Ahad terbagi dua. Ya, ada yang dilihat dari sisi jumlah jalan-jalannya, ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib. Nah, ahad dilihat dari kekuatan dan kelemahannya, ada yang makbul dan ada yang mardud. Ada yang diterima dan ditolak. Yang makbul dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 4. Ya, baik, makbul dibagi menjadi 2. Ada makbul dari sisi tingkatannya dan ada makbul dari sisi diamalkan. Ya, yang dari sisi tingkatannya ada yang sahih, ada yang hasan. Yang sahih terbagi 2, lidatihi dan lighairihi. Hasan terbagi 2, lidatihi dan lighairihi. Kemudian dari sisi diamalkan atau tidak, ini terbagi 2 ya. Ada yang diamalkan, ada yang tidak diamalkan. Yang diamalkan itu muhkam atau nasih. Yang tidak diamalkan mukhtaliful hadits atau mansukh. Ini tidak berlalu ya, pembahasan nasih dan mansukh tidak ada di pembahasan kita di sini. Mukhtaliful hadits juga tidak ada. Ya. Karena itu saya sekedar baca saja ya. Ini di pembahasan lain insyaallah. Ya. Kemudian hadits yang tertolak, hadits yang mardud. Ada yang jatuh mardud karena jatuh di dalam sanad, ada yang mardud karena celaan pada rawi. Ya. Yang jatuh di dalam sanad terbagi 2. Ada yang jatuhnya zahir tampak, dan yang jatuhnya tersembunyi. Dan ini yang zahir ada 4, muallaq, mursal, mu'dhal, munqati'. Kemudian yang jatuhnya tersembunyi ada mudallas dan ada mursal khafi. Baik, ini secara umum bagus ya. Pembagiannya bagus walaupun ada beberapa hal yang saya sudah rinci di pelajaran ya, diperselisihkan berkaitan dengan masalah mursalul khafi, apalagi berkaitan dengan masalah riwayat-riwayat dari sisi illah ternyata ada perantara atau tidak. Baik, kemudian di mardud disebab karena celaan pada rawi
ada celaan pada adalah, ada celaan pada dhabt. Celaan pada adalah ada 5. Karena dia dusta, dituduh berdusta, kefasikan, bidah atau jahalah. Ini berkaitan dengan masalah bidah. Ya, ini bidah 2 macam ya. Ada bidah yang mengkafirkan keluar dari Islam dan tidak mengkafirkan. Yang mengkafirkan itu pasti celaan. Adapun yang tidak mengkafirkan, ini ada sejumlah pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Dan yang benarnya bahwa kalau ahli bidah dia jujur lisannya, maka diterima riwayatnya. Iya. Yang bermasalah dalam dhabt fahsul qalam. Kesalahannya terlalu jelek. Su'ul hifdz, jelek hafalannya, ghaflah, banyak lalainya, kathratul awham, banyak kelirunya, mukhalafatut thiqat, menyelisih rawi yang thiqat. Jenis mukhalafah disebut 5. Mudraj, maqlub, al-mazid bi muttasil asyanid, al-muttarib dan al-musahhaf. Baik, ini 5 bisa dimasukkan dalam mukhalafatut thiqat. Dan mukhalafatut thiqat masih banyak bentuknya ya, bukan hanya 5 saja. Baik. Kemudian di atas ada hadits dari sisi siapa disandarkan. Ada hadits qudsi, ini disandarkan kepada Allah. Ada hadits marfu, disandarkan kepada Nabi. Ada hadits mauquf, disandarkan kepada siapa? Tabi. Dan ada hadits maqtu, disandarkan kepada tabi'ut tabi'in. Baik. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan sebuah kelompok disebut namanya ya LDII. Mereka meyakini sanad harus terus berjalan sampai hari ini. Dan mereka dikenal dengan sistem mangkul. Iya. Dikenal dengan sistem mangkul. Jadi beramal tanpa ilmu, beramal tanpa sampai ilmu kepada mereka melalui sanad guru ngaji mereka, maka tidak diterima. Iya. Baik, ini mangkul. Ya, istilah ya di kalangan orang-orang LDII yang nama dahulunya disebut Islam Jamaah. Ya. Nama dahulunya disebut Islam Jamaah. Termasuk ya cara mereka untuk mengikat jamaahnya sistem mangkul. Ya, jadi katanya gurunya itu punya riwayat. Periwayatannya punya periwayatan. Diambil dari guru, gurunya mengambil dari guru, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya disebut mangkul. Jadi seorang murid kalau ingin belajar harus dari guru yang punya sanad periwayatan. Ya, tapi yang menjadi masalah yang punya sanad itu bukan hanya Nur Hasan Ubaidah saja. Banyak yang punya sanad. Kenapa orang yang belajar dari selain Nur Hasan Ubaidah tidak boleh? Ya, sekarang sanad-sanad Nur Hasan Ubaidah semuanya saya punya. Ada dalam riwayat saya. Ya, kenapa mereka tidak mengambil juga misalnya dari saya? Jelas ya? Sebab sanad-sanad dengan ijazah itu ada buku-bukunya. Ya, dan alhamdulillah di masa ini itu dikumpulkan oleh guru kita Syekh Abdullah Ibn Aqil, dan saya meriwayatkan dari beliau. Kalau begitu saya punya sanad. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau masalah punya sanad saja, banyak orang yang punya sanad. Ya. Nah, hakikat ilmu itu bukan di dalam masalah dia punya sanad atau tidak, dia paham atau tidak ilmunya. Itu yang menjadi masalah. Ya. Dari mana dia mempelajarinya? Jadi yang repot pada Islam Jamaah. Ya. Orang yang di luar kelompoknya dikafirkan. Ya. Kalau dia kafir berarti najis. Ya. Kalau masuk ke masjid, ya, namanya kafir masuk masjid najis. Dibersihkan masjid itu dari najis. Walaupun belakangan ini tidak terlalu ekstrim ya, mandi bersembunyi belakangan, masuk masjidnya yang tidak kelihatan. Tapi nanti kalau pulang, ya, dipel. Jelas ya? Baik. Kalau datang tamu disuruh silahkan Pak, jadi imam. Ya, begitu tamunya pulang, mereka ulangi lagi sholatnya. Ya, mereka ulangi sholatnya. Baik. Makanya hati-hati ya, ini pemahaman keliru dalam memahami hadis. Nah, ini pembahasan panjang ya tentang LDI. Saya punya ceramah khusus ya tentang LDI ini, silahkan didengarkan. Ya, bagaimana membantah hadis palsu Ghadir Kham. Ini dia penulis sudah berkata hadis palsu ya, apalagi? Ya, kalau penanya sudah tahu itu hadis palsu, kenapa dia tanyakan lagi? Ya.
Itu memang hadis dikenal ya di kalangan orang-orang Syiah, dan Syiah itu punya banyak hadis palsu. Ini tentang murid mendengar dari guru. Ini kita sudah bahas ya. Sudah bahas di pembahasan tentang anak-anak. Saya berikan rincian-rincian di sini. Perlu diperiksa kembali. Disebutkan salah satu sebab hadits mursal adalah untuk menutupi kekurangan guru. Ya mungkin karena gurunya masih muda umurnya, dia tutupi. Apakah perbuatan tersebut termasuk tadlis? Ya, kalau dari sisi bahasa mungkin terhitung tadlis, tapi dari sisi istilah belum tentu. Belum tentu terhitung tadlis. Dilihat dia memberi kesan mendengar atau tidak. Itu menjadi ukuran untuk menghukumi tadlis. Salah satu bentuk syad adalah rawi bersendirian dalam meriwayatkan hadits. Apakah bentuk syad tersebut memiliki hubungan dengan hadits gharib dalam pengertiannya? Ya, syad ada dua macam ya. Syad karena menyelisihi dan syad karena apa? Bersendirian. Syad yang ada kaitannya dengan bersendirian memang ada hubungannya dengan hadits apa? Hadits gharib. Ya, dan ini sudah berlalu ya, saya sudah terangkan. Apa hubungan antara mubham di dalam sanad dengan mudallis? Dengan bentuk yang kedua. Beda ya. Kalau mubham itu tidak disebut nama si guru. Iya. Misalnya disebut haddatsani syekh. Seorang thiqah, itu mubham namanya. Tapi kalau dia mudallis, gurunya disebut namanya, ada namanya, tapi namanya disamarkan. Disebut dengan nama atau dengan kunyah atau dengan laqab atau dengan gelar, tidak dikenal. Ya. Jadi ada perbedaan antara keduanya. Siapakah dari ulama yang membolehkan mengambil riwayat dari ahlul bidah yang penting jujur lisannya? Bagaimana memahami perkataan sebagian salaf, al-ilm huwa ad-din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ya. Ini pertanyaan bagus ya. Dan ini kalau mau diuraikan, ya, nanti pembahasannya saya uraikan lagi, pembahasan ahlul bidah, riwayat ahlul bidah. Dan itu ada madzhab di kalangan ulama. Ya. Adapun yang mengambil riwayat ahlul bidah yang penting jujur lisannya, itu manhajnya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Nah, baik, ingin saya beri contoh? Enggak ada masalah. Kita buka Sahih Muslim. Coba buka hadits. Coba tulis falaqa al-habba. Kata falaqa saja, falaqa di Sahih Muslim. Ya, falaqa. Baik. Perhatikan hadits ini ya. Imam Muslim berkata, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ini namanya siapa tadi? Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman. Qala haddatsana Waki' bin al-Jarrah, Abu Sufyan. Wa Abu Muawiyah namanya Muhammad bin Khazim Ad-Darir. Anil A'mash Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi. Wa haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi. Qala akhbarana Abu Muawiyah. Ini perputaran pada Abu Muawiyah ya. Anil A'mash an Adi bin Thabit. Antum tahu siapa ini Adi bin Thabit? Adi bin Thabit ini digelari sebagai qastus Syiah, tukang ceritanya kelompok Syiah. Tukang ceritanya. Tapi dia dari sisi riwayat kefiqahan, ya, dia lisannya jujur. Perhatikan, Adi bin Thabit meriwayatkan dari Zir, yaitu Zir bin Hubaysh, dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, "Walladzi falaqal habba wa bara'an nasama." Demi yang yang memekarkan bijian atau bibit dan menumbuhkan nasama, membuahkan buah. Ya. Maksudnya demi Allah ya, sumpahnya demi Allah.
Sungguhnya itu adalah innahu la ahdun nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya. Sungguhnya perjanjian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Allah yuhibbani illa mu'min wa la yubghidani illa munafiq. Tidak ada yang cinta kepadaku kecuali seorang mukmin dan tidak ada yang benci kepadaku kecuali seorang apa? Munafik. Adi bin Thabit seorang Syiah. Dia meriwayatkan hadis zahirnya mendukung bid'ahnya. Karena Syiah ekstrim pada siapa? Ali bin Abi Thalib. Bersama dengan itu, ini hadis di Sahih Muslim. Tidak ada dari ulama yang membaca Sahih Muslim yang mengkritik hadis ini. Tidak ada Daraqutni, tidak pula yang lainnya. Jelas ya? Karena Adi bin Thabit rawi walaupun dia Syiah, tapi Syiahnya bukan Syiah seperti sekarang ini. Mengatakan Al-Quran bertambah. Syiah di masa mereka itu paling tingginya mereka lebih mengunggulkan Ali di atas siapa? Utsman ibn Affan. Jelas ya? Jadi beda dengan Syiah model sekarang. Itu Syiah Rafidhah. Kafir keluar dari Islam. Ya, mengatakan Al-Quran kurang, mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dan keluarganya akan hidup kembali sebelum akhir zaman, dan selainnya dari apa? Kekafiran mereka. Iya. Jelas sampai sini? Coba antum buka biografi Adi bin Thabit ya. Centeng saja Adi bin Thabit centeng. Nah. Kemudian pencet terjemah di atas. Ya. Baik. Perhatikan ya. Yang ketiga, turun ke bawah yang ketiga. Ya, perhatikan. Adi bin Thabit Al-Ansari Al-Kufi. Lihat, Ibnu Hajar berkata, thiqatun rumiya bitasyayyuh. Dia thiqah dituduh sebagai orang Syiah. Ya. Perhatikan ucapan Adz-Dzahabi. Thiqatun lakinnahu khassus Syiah wa imam masjidihim bil Kufah. Dia thiqah tapi bukan kisahnya kaum Syiah dan imam masjid mereka di Kufah. Tapi Ibnu Hajar dan Adz-Dzahabi menyebut dia apa? Thiqah. Karena memang rawinya, hafalannya bagus, jujur lisannya diterima oleh para ulama. Baik. Dan ini beda ya. Sekarang kalau ada yang memakai ya, alasan ini, para ulama saja mengambil riwayat dari ahlul bidah. Ya. Kenapa dilarang duduk dengan ahlul bidah? Jawabannya beda antara mereka. Mereka punya hadis. Jelas ya? Ada hadis diriwayatkan dari Nabi, jujur lisannya. Hadis Nabi harus dijaga. Dari maslahat agama, ada bid'ahnya tapi hadis Nabi harus dipelihara. Maslahat memelihara Nabi, memelihara hadis Nabi itu lebih didahulukan. Beda dengan ahlul bidah setelah mereka. Ilmu apa yang mau diambil dari ahlul bidah itu? Jelas ya? Baik. Jadi harus dibedakan antara dua hal. Ini perkara-perkara memang timbangan-timbangan seorang harus memiliki dari ilmu syariat lengkap sehingga dia pandai menilai masalah itu ya dan mendudukkan masalah pada tempatnya. Ya wallahu taala a'lam. Saya suka membaca buku-buku terjemah. Dan banyak hadis diberi keterangan HR Muslim, HR Tirmidzi, Abu Daud dan lain-lain. Ya HR artinya apa? Hadis riwayat ya. Apakah langsung saya terima hadisnya sedangkan saya tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif? Ya. Ini menjadi masalah ya sebenarnya. Ya. Kalau dia riwayat Bukhari Muslim, bagus semua riwayat Bukhari Muslim. Sisa dilihat penerjemahnya, dia menerjemah benar atau tidak. Ya. Sebab penerjemah itu artinya dia menerjemah makna hadis. Maka si penerjemah harus paham hadisnya apa. Kan begitu? Karena dia menerjemah apa? Makna dari hadis. Nah, disinilah letak permasalahan di dalam banyak buku terjemahan. Ya, karena itu kalau saya sendiri, ya apabila sumbernya riwayat Bukhari Muslim dan penanya adalah pemula, ya diambil hadis-hadis yang jelas saja. Kalau ada hal masalah, ya itu dia tanya kepada orang yang berilmu supaya diterangkan padanya makna hadis tersebut. Ya. Selain daripada itu selalu saya ingatkan bahwa menuntut ilmu itu harus diambil melalui jalur guru. Ya. Tidak ada orang-orang cerdas di masa dahulu. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, semuanya punya guru. Imam Al-Bukhari gurunya lebih 1000. Dan lihat hafalannya Al-Bukhari.
Tidak cukup Al-Bukhari duduk di rumah baca-baca, saya hafalan saya kuat kok. Ya, baca-baca saja. Tidak cukup. Tapi beliau mendatangi guru-guru, berguru. Nah, inilah jalan para ulama menuntut ilmu. Iya. Apalagi kita yang kecerdasannya tidak seperti Al-Bukhari. Ya. Baca buku sendirian, apalagi terjemahan. Kalau si penerjemah sudah keliru menerjemah, si pembaca juga ikut keliru. Ikut keliru. Ya, karena itu saya nasihatkan ya untuk seorang itu lebih bertahap dan meningkat, ya, dan punya semangat. Ya. Kalau tahun ini dia belajar saja Hajjaj Majelis Talim, insyaallah tahun depan dia harus belajar bahasa Arab. Ya. Tahun depan sudah apa? Belajar bahasa Arab. Ya, jangan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Oh, sudah 5 tahun ngaji, masya Allah. Ya, sudah bisa bahasa Arab belum? Wah, ini belum sempat belajar Ustaz. Ya. Ini repot ya. Padahal ilmu bahasa Arab, subhanallah itu mudah ya. Ya, itu adalah hal yang dimudahkan. Ya, mungkin akan datang nanti suatu hari insyaallah. Ya, kawan-kawan di sini akan membuat program. Ya, program baca kitab gundul dalam 1 bulan. Ya. Ini sisa, kalau tidak hadir berarti kesalahan dari diri dia sendiri. Ya. Sudah dimudahkan jalan untuk bisa baca kitab gundul, kasih program 1 bulan. Ya. Sisa yang mau cuti, bikin jadwal cuti 1 bulan. Ya. So ini perlu duduk ya, sehari ya berapa kali pertemuan, selesaikan materinya, kemudian hafal wazan-wazan, ya sorofnya, ya. Kemudian nanti ada latihan membacanya. Biasanya 1 pekan terakhir itu latihan membaca. Nanti setelah itu 1 bulan itu belum dikatakan dia dilepas sudah membaca, tapi sudah bisa baca kitab gundul. Membaca bisa lah, ambil kamus bisa. Ya. Untuk mutkinnya ini harus dia lanjutkan terus. Ya, duduk terus membaca, beripat. Ya. Harus ada usaha. Ya. Kalau duduk-duduk saja santai tidak ada program, nah ini sampai kapanpun hasilnya begitu-begitu aja. Ya. Hasilnya akan begitu-begitu saja. Ya, nanti kurang bagus ya. Kalau seperti orang yang baris berbaris itu, jalan di tempat gerak. Ya, bergerak masya Allah, jalan. Tapi hanya di tempat saja, tidak maju. Ya, tidak maju. Nah, ini tidak cocok penuntut ilmu seperti ini. Ya, jelas ya. Jalan, bergerak, tapi maju ke depan. Jangan jalan di tempat. Jangan jalan di tempat. Ya, dan sekarang belakangan ini saya sering melihat ya, sebagian orang maunya jalan di tempat saja. Ada masalah baru, disibukkan masalah ini. Ini orang jalan di tempat, tidak pernah maju-maju. Itu saja. Coba kalau dia punya semangat, selesai belajar kitab Al-Baiquniyah, naik di tahapan berikutnya. Oh, saya ingin nanti belajar sampai Alfiyatul Iraqi. Nah, ini bagus semangat. Kita kasih cap jempol. Ya. Tapi kalau semangatnya ya hadir 1 kali, oh ini saja sudah pening, apalagi mau hadir yang lainnya. Ya. Nah, ini semangat enggak bagus ya. Ya, baru 1 kali ketemu sudah keop masuk kotak. Nah, ini tidak cocok seperti ini. Seorang penuntut ilmu harus apa? Punya semangat yang tinggi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'u, wasta'in billahi wa la ta'jaz." Semangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Ya. Seorang punya aktivitas pekerjaan itu tidak bertentangan dengan menuntut ilmu. Tidak bertentangan. Betapa banyak dari ahli hadis punya pekerjaan tapi ahli hadis. Coba perhatikan ya. Abu Salih Dakwan As-Samman. Sudah kita lewat ya. As-Samman tahu artinya? Penjual mentega. Ada nisbat lainnya Az-Zayyat, penjual minyak. Penjual minyak tapi bersama dengan itu ahli hadis. Ya, ahli hadis. Ada lagi guru Imam Muslim. Ya. Siapa? Ali bin Hasan Al-Hulwani. Atau Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani. Al-Hulwani penjual kue. Penjual kue tapi masya Allah Imam Muslim banyak meriwayatkan dari dia. Ahli hadis. Karena itu pekerjaan jangan selalu dijadikan alasan. Oh, saya sibuk kerja, saya sibuk ini. Bukan itu sebenarnya yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah kita kurang semangat di dalam memberi waktu untuk ilmu. Itu saja. Kapan kita ada semangat memberi waktu untuk ilmu? Kasih saja 1 jam sehari. Di 1 jam ini tidak diganggu. Lihat insyaallah taala tahun depan dia sudah tidak sama dengan keberadaannya di tahun ini. Ya, itu harus dilihat. Ya, dan penuntut ilmu harus ada target ya, target. Hari ini selesai, hari ini ya harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari kemarin harus lebih baik daripada hari ini.
Demikian seorang penuntut ilmu berkembang dan berkembang. Iya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan mengampuni segala kesalahan kita, dan semoga apa yang saya sampaikan di hari-hari daurah ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.